Tapi di tengah perjalanan kan tidak begitu. Dengan keluarga adem ayem, dengan tetangga ada masalah. Di rumah tangga dengan istri adem ayem, anaknya bikin masalah. Ada nggak? Anaknya bikin masalah. Orang tuanya rajin ke masjid, anaknya rajin apa kira-kira? Main judi. Tuh, jangan-jangan orang tuanya malah. Ada nggak itu ada? Nah, insya Allah jamaah sini mah nggak pernah. Ya sini ya insya Allah. Itulah permasalahan. Setiap kita punya masalah, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa ada masalah. Begitulah perjalanan hidup kita. Untuk apa? Menaikkan kita, derajat kita di hadapan Allah, maka harus melewati tantangan dan rintangan. Tapi sayangnya, walaupun dalam Al-Quran disampaikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku kata Allah, aku akan mengabulkannya. Tapi ingat, surat Al-Fatihah menjelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta. Jadi tugas kita apa? Ibadah, lanjut berdoa. Ibadah, doa, ibadah, doa. Lah kita banyakan ibadah, banyak minta. Banyak mintanya, banyak ibadahnya. Banyak mintanya. Kan begitu perjalanannya. Ibadah, bekerja, ibadah, beramal. Nasta'in. Kemudian mau meminta, kita masalahnya nasta'in, nasta'in, nasta'in. Doa, 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 minta, minta, minta. Giliran ibadahnya, nanti dulu. Hayya 'ala sholat, tangguh. Ada kayak gitu. Coba kalau Allah, ya Allah aku minta rezeki, Allah jawab tangguh. Bentar lagi ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa ada doa-doa yang susah untuk dikabul? Jangan kau berhenti meminta kepada Allah. Jangan-jangan dan jangan menyalahkan Allah. Justru jangan-jangan di dalam diri kita yang banyak lupa kepada Allah. Apa kata Nabi tentang doa? Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin kafirin. Hei, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa seorang hamba yang lupa hatinya, yang lalai hatinya, mintanya rezeki, ingatnya bukan pada Allah. Kira-kira kalau lagi sholat, ingatnya kemana? Jamaah biasa kalau lagi sholat, Allahu Akbar, pikirannya kemana? Kemana? Kemana-mana, jangan-jangan. Allahu Akbar. Di saat sholat saja, di saat kita sedang ruku saja, di saat kita sedang sujud saja, padahal jelas-jelas kata Allah. Apa kata Allah tentang sujud? Kepada Nabi disampaikan aqrabu, paling dekat. Abdun, seorang hamba, an rabbihi, dari Tuhannya,
dia bersujud. Posisi sujud, posisi paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa selanjutnya? Fa'aksiru du'akum, perbanyaklah engkau berdoa ketika sujud. Karena posisi sujud, posisi yang paling dekat kita dengan Allah. Mau tidak dekat bagaimana? Karena kenapa? Karena posisi kepala kita paling bawah di saat kita sedang sujud. Betapa rendah dan hinanya kita di hadapan Allah. Maka ketika kita meminta, khusyuklah engkau, hadirkan hatimu, yakinkan hatimu, ingatlah kepada Sang Pemberi. Ustaz, saya berdoa sudah sampai nangis-nangis. Itu nangisnya ingatnya karena apa? Kamu berdoa nangisnya karena sakitnya kagak sembuh-sembuh, duitnya sudah kagak ada, bayar sekolahnya harus sudah sekarang, atau nangisnya karena benar-benar berharap pada Allah. Karena ada orang yang nangis dalam sholatnya, dalam doanya bukan kepada Allah, tapi nangis dan sedihnya gara-gara masalah yang ditibakan kepada dirinya. Jangan harap doanya akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu. Jadi yang salah itu yang berdoa atau yang mengabulkan doa? Yang berdoanya atau yang ngabulin doanya? Padahal jelas Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Setelah ayat-ayat sebelumnya tentang puasa, ayat 186 Allah sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila seorang hamba bertanya tentangku, fa inni qarib, maka katakanlah aku sangatlah dekat. Aku sangatlah dekat, kata Allah. Seandainya Allah tidak ada perintah berdoa, kita tidak berdoa pun Allah sudah tahu kemauan kita. Benar kan? Allah sudah tahu nih jamaah di sini yang hari ini mau apa kira-kira? Mau apa kira-kira? Mau sarapan? Allah udah tahu itu. Makanya langsung disediain. Allah sudah tahu, Allah dekat. Dalam Al-Quran jelas dalilnya, apabila hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku itu sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Maka Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi kan kita perlu usaha dengan doa. Tidak Allah karena Maha tahu langsung kabulkan begitu saja. Tapi ada dulu medianya kita berdoa, medianya dengan ibadah. Maka apa kata Allah selanjutnya dalam surat Al-Baqarah 186? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Falyastajibuli, tapi ada tugas kita dua. Satu, laksanakan kewajiban, tuntaskan kewajibanmu dan kuatkan imanmu. Semoga engkau berada dalam keadaan kebenaran. Engkau ingin dikabulkan doa, tapi engkau lalai ibadahnya. Engkau ingin dikabulkan doa, tapi engkau jarang
berzikir kepada Allah, engkau ingin dikabulkan doamu, tapi panggilan Allah lalaikan, jangan harap doamu akan dipercepat oleh Allah Subhanahu. Apalagi engkau berdoa tapi maksiat jalan, engkau berdoa kepada Allah tapi engkau zalim kepada saudaramu, tidak akan Allah kabulkan. Allah Akbar. Jadi yang salah yang berdoa atau yang mengabulkan doa? Yang berdoa atau yang mengabulkan doa? Yang berdoa atau yang mengabulkan doa? Yang berdoanya. Sudahkah engkau melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya tak kala ada kewajiban, atau engkau masih melalaikan kewajiban? Sudahkah engkau ketika engkau meminta, ya Allah, aku ingin rezeki yang banyak, tapi rajinkah engkau melaksanakan memberikan sebagian hartamu kepada orang yang membutuhkan? Engkau aku kasih harta benda, tapi sedekahmu tidak banyak. Kalaupun engkau banyak, itu pun hanya setahun sekali. Kalaupun engkau sedekah yang paling sedikit di antara duit yang ada di dalam dompetmu. Yang merah yang abu-abu, yang merah yang abu-abu, yang merah yang abu-abu. Sementara engkau meminta setiap saat, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an thayyiban. Rezeki yang banyak, rezeki yang baik. Ada kotak ama JSL ngisinya. Alhamdulillah. Boleh kan isi sedikit? Boleh. Boleh saja. Sah-sah saja. Allah tidak akan melihat banyak sedikitnya orang bersedekah. Tapi kita harus adil kepada diri kita. Adil yang mana? Engkau minta rezeki yang banyak kepada Allah, ada anak-anak yatim di samping kanan kirimu, engkau lalaikan. Engkau sayangi yatimnya, engkau kasih dengan rezekimu, engkau kasih makananmu, kata Nabi. Allah akan tunaikan hajat-hajatmu. Siapa yang ingin ditunaikan hajatnya, santu